Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan keluarga dan saudara semuslim kita dimanapun berada. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis wacana kritis yang merujuk kepada model Norman Fairclough. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu kita dapat melihat teman-teman di media saat ini itu dipenuhi berita tentang pemilu di tahun 2024 nanti. Di mana ada 3 cawapres, yang pertama Muhaimin Iskandar, kemudian yang kedua adalah Gibran Rakabuming Raka, dan yang ketiga adalah Mahfud MD. Akan tetapi di antara 3 cawapres tersebut ini yang menjadi sorotan media yaitu Gibran Rakabuming Raka, di mana banyak isu tentang beliau. Salah satu di antaranya adanya isu mengenai ijazah palsu Gibran Rakabuming Raka ini. Jadi dalam penelitian ini kita akan melihat berita tentang isu tersebut yang diterbitkan oleh website kompas.com dengan menggunakan analisis wacana kritis yang merujuk kepada model Norman Fairclough ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menganalisis isu tentang Gibran tersebut, kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih analisis wacana kritis ini. Jadi, analisis wacana kritis ini merupakan suatu metode yang dapat kita gunakan untuk menganalisis wacana, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, melalui analisis wacana ini juga kita dapat membongkar maksud-maksud tertentu dalam sebuah teks wacana. Jadi, dalam analisis wacana kritis ini, dengan menggunakan model Norman Fairclough, yaitu beliau mempunyai 3 dimensi dalam menganalisis suatu wacana. Yang pertama yaitu mikrostruktural, di mana mikrostruktural ini kita akan menganalisis teks dalam berita tersebut, baik dari segi kohesi dan koherensi, kemudian tata bahasa, dan leksikal. Dan yang kedua adalah mesostruktural, di mana dimensi kedua ini yaitu kita akan melihat bagaimana proses produksi berita, baik dari segi penyebarannya dan mengonsumsi berita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah makrostruktural, yaitu kita akan melihat dalam teks berita tersebut mengenai situasi dari berita ini, kemudian pengaruhnya apa dan apakah bersifat sosial ataupun bagaimana. Jadi inilah yang akan kita gunakan nanti dalam menganalisis berita tentang isu Gibran tersebut mengenai ijazah palsu beliau. Jadi teman-teman sekalian, kita akan menganalisis berita yang diterbitkan oleh website kompas.com mengenai dituduh ijazah palsu. Gibran berkata, "Nggak percaya, saya pesankan tiket ke Singapura." Jadi kita akan menganalisis berita ini dengan menggunakan 3 dimensi dari Norman Fairclough. Jadi dalam berita ini ditemukan sebuah analisis mikrostruktural di mana sub pertamanya yaitu kohesi dan koherensi. Nah, jadi dalam berita ini ditemukan sebuah repetisi dan sinonim dalam penulisan teks berita tersebut. Dari berita ini ada sebuah repetisi dalam penulisan teksnya, di mana ada sebuah pengulangan kata yang ditemukan beberapa kali dalam penulisannya. Yang pertama yaitu dari kata mempermasalahkan, kemudian diulang dengan kata dipermasalahkan. Jadi pengulangan kata ini terjadi beberapa kali dalam penulisan berita tersebut. Dapat kita lihat di layar bahwa dalam kutipan pertama yaitu pada tahun 2022, Gibran juga pernah mempublikasikan momen dirinya menjalani wisuda ketika Tifa mempermasalahkan keaslian ijazah dari Presiden Joko Widodo yang merupakan ayahnya. Kemudian di kutipan kedua yaitu saat itu Gibran meminta Tifa, di mana Tifa ini merupakan penuduh
dari berita tersebut untuk menganalisis foto wisuda dirinya yang sempat dipermasalahkan karena dianggap beli dari luar negeri. Jadi Tifa ini menganggap Gibran membeli ijazah dari luar negeri. Jadi dapat kita lihat dalam analisis teks dari poin repetisi, yaitu terjadi pengulangan kata, itu dapat dimaknai dengan bahwa berita ini masih dalam tahap awal, di mana tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada Gibran ini belum terbukti kebenarannya. Gitu. Dan poin kedua yaitu ditemukannya sebuah sinonim dalam penulisan teks tersebut. Jadi dalam penulisan teks berita tersebut ditemukan beberapa sinonim. Yang pertama yaitu kata analisis, di mana kata analisis ini ditemukan beberapa kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama, seperti analisis, kemudian mengecek, dicek, dan dibuktikan. Jadi sinonim ini memiliki kata makna yang sama namun dengan kata yang berbeda. Jadi inilah yang ditemukan dalam penulisan berita tersebut. Kemudian sinonim yang kedua yaitu berkata. Kemudian ditemukan kata yang lain yaitu menyatakan, menyampaikan, mengatakan, dan berbicara. Jadi kata-kata yang berbeda ini memang berbeda tapi memiliki makna yang sama dalam penulisan berita tersebut. Jadi inilah yang ditemukan dalam analisis teks berita tentang isu Gibran tersebut, yaitu mengenai kohesi dan koherensi, di mana kohesi dan koherensi ini bagian dari poin dimensi pertama. Jadi dalam berita ini juga ditemukan tata bahasa dalam penulisan teksnya, di mana dalam berita tersebut ditemukan sebuah ketransitifan, kemudian tema, dan modalitas. Jadi di bidang ketransitifan ini dalam penulisan beritanya itu menggunakan klausa aktif, di mana subjeknya yaitu Gibran kemudian melakukan tindakan ingin memesankan tiket ke Singapura untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut. Jadi inilah ketransitifan dari penulisan berita ini. Kemudian tema. Jadi tema ini merupakan kalimat yang sering muncul dalam berita terkait tentang tuduhan ijazah palsu Gibran tersebut. Hal ini memang karena kasus ini masih dalam tahap awal pelaporan, yaitu adanya tuduhan-tuduhan yang dilayangkan Tifa kepada penuduh yakni Gibran Rakabuming Raka yang belum terbukti kebenarannya. Kemudian modalitas. Jadi modalitas ini membuktikan bahwa penuduh berusaha melayangkan tuduhannya kepada Gibran tentang ijazah palsunya tersebut. Namun hal ini dapat kita lihat bahwa penanda modalitas ini yang berusaha mencari kesalahan dari tertuduh itu memiliki hubungan sosial yang tidak baik. Kemudian dalam berita tersebut juga ditemukan leksikal, di mana tuduhan ini dibantah oleh Gibran dengan berkata akan memberikan ijazah aslinya, kemudian memesankan tiket ke Singapura untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sehingga terbukti bahwa ijazahnya ini memang asli atau palsu gitu. Poin dimensi kedua yaitu analisis mesostruktural. Jadi dimensi kedua ini kita akan melihat dalam berita tersebut menggunakan dimensi ini. Yang pertama yaitu proses produksi berita. Jadi dalam berita yang diterbitkan oleh website kompas.com yaitu sifatnya itu bersifat informatif dengan menyampaikan berita terbaru kepada khalayak. Meskipun jika dilihat dari isinya secara menyeluruh, berita ini condong kepada Gibran, di mana Gibran berusaha membantah untuk membelah dirinya dari tuduhan yang dilayangkan Tifah kepadanya untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut.
Kemudian yang kedua adalah proses penyebaran teks. Jadi dalam analisis mesostruktural ini kita akan melihat bagaimana proses penyebaran teks dari berita tersebut. Jadi proses penyebaran teksnya yaitu dengan menggunakan media online. Karena dapat kita lihat teman-teman sekalian bahwa dengan menggunakan media online, proses kecepatan dalam menyampaikan berita dan menerima informasi itu sangatlah cepat dan menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah proses konsumsi teks. Jadi kompas.com ini bersifat umum, artinya sifatnya secara menyeluruh, tidak dibeda-bedakan mulai dari segi umur, kemudian dari segi perbedaan karir dan lain-lain itu tidak ada pengecualian dan tidak ada batasan karena sifatnya ini bersifat informatif. Jadi berita ini dapat dikonsumsi oleh setiap pengguna media tanpa adanya batasan. Kemudian dalam poin dimensi ketiga juga ditemukan analisis makrostruktural. Jadi dalam berita ini kita akan melihat bagaimana situasi dalam berita tersebut. Jadi situasinya itu di mana tuduhan yang dilayangkan Tifa kepada Gibran tentang ijazah palsu beliau itu merupakan berita yang belum terbukti kebenarannya, sehingga hal ini dapat menciptakan opini publik. Kemudian dalam situasi ini Gibran berusaha membela dirinya untuk membuktikan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepadanya ini tidaklah benar. Kemudian dari pembelaan tersebut akan disebarkan berita dari media kepada khalayak untuk membersihkan nama baik beliau. Kemudian institusional. Jadi institusional ini melihat dalam berita tersebut bahwa media ini dapat mempengaruhi bagaimana opini khalayak terhadap menanggapi berita yang ada di media saat ini, terutama isu-isu mengenai Gibran tersebut. Jadi dengan adanya pembelaan dari Gibran dalam berita ini untuk membersihkan nama baiknya itu juga dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap dirinya. Kemudian dari segi sosial, jadi analisis makrostruktural ini melihat dari segi sosial bahwa berita ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan jawaban dari isu tersebut. Jadi kemungkinan dalam berita ini masyarakat juga bingung, benar nggak sih informasi tentang tuduhan yang dilayangkan Tifa kepada Gibran bahwa ijazahnya itu adalah palsu. Jadi masyarakat juga membutuhkan kebenaran dari informasi tersebut. Jadi teman-teman sekalian, itulah 3 dimensi yang digunakan dalam menganalisis berita ini mengenai isu tentang ijazah palsu Gibran tersebut. Jadi sebagai kesimpulan dalam analisis wacana kritis ini, itu dapat digunakan untuk membongkar makna-makna teks dalam suatu berita. Kemudian dari analisis ini yang sudah dilakukan bahwa pemberitaan kompas.com itu memberikan informasi sebagai kepentingan untuk khalayaknya terhadap kebenaran atau ketidakbenaran dari tuduhan-tuduhan tersebut dari berita yang sudah saya suguhkan ini. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.